Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Indriani, NIM 2081966. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya dinasti Utsmani di Turki. Nah, hal pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengenai pembentukan pemerintahan. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Ia mengajak sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam pada tahun 1219 sampai 1220 Masehi. Mereka pergi ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khwarizm di Transylvania. Kemudian Jalaluddin menyuruh mereka agar pergi ke arah barat atau Asia Kecil. Setelah penyerangan Mongol mereda, Sulaiman menyeberang sungai Euphrates untuk kembali ke tanah airnya. Namun ia tenggelam. Kemudian Sulaiman ini memiliki 4 putra yang bernama Sungkur, Gundogdur, Ertugul, dan Dundar. 2 putranya yang pertama kembali ke tanah airnya, sementara 2 yang terakhir menetap di Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah 400 keluarga yang dipimpin oleh Ertugul bin Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Saljuk. Peran Ertugul sangat besar dalam membantu Sultan Alauddin II ketika peperangan menghadapi bangsa Romawi yang berkuasa di Romawi Timur atau Bizantium hingga mencapai kemenangan. Sebagai ucapan terima kasih, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu, Ertugul terus membina wilayah barunya dan berusaha memperluas wilayahnya dengan merebut wilayah Bizantium. Setelah Ertugul wafat, estafet kepemimpinannya ini diteruskan oleh anak pertamanya yaitu Utsman, yang diperkirakan lahir pada tahun 1258 Masehi dan mendapat dukungan dari dinasti Saljuk. Nama Utsman inilah yang kelak menjadi nama dari kerajaan Turki Utsmani. Utsman juga dianggap sebagai pendiri dari dinasti Utsmani. Nah, pada poin kedua kami akan membahas mengenai daftar sultan pada dinasti Utsmani di Turki. Ketika berbicara mengenai daftar sultan, maka sultan yang pertama pada dinasti ini adalah Sulaiman yang mempunyai 4 putra yaitu Sungkur, Gundogdur, Ertugul, dan Dundar. Kemudian Ertugul ini mempunyai putra yang bernama Utsman ibnu Ertugul. Kemudian estafet kepemimpinannya dilanjutkan oleh Sultan Orkan, kemudian oleh Sultan Murad I, kemudian oleh Sultan Bayazid I, kemudian Sultan Muhammad I, kemudian Sultan Murad II, selanjutnya Sultan Muhammad II, ada Sultan Salim I, kemudian ada Sultan Sulaiman Al-Hanum, kemudian ada Sultan Salim II, kemudian ada Sultan Murad II, kemudian ada Sultan Muhammad III. Kemudian pada poin ketiga kami akan membahas mengenai wilayah kekuasaan. Nah, wilayah kekuasaan dari dinasti Utsmani di Turki ini sangat luas. Di antaranya meliputi daerah Eropa hingga Austria, Mesir dan Afrika Utara hingga ke Aljazair, dan Asia hingga Persia, serta meliputi Laut Hindia, Laut Arabia, Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Kemudian pada poin keempat kita akan membahas mengenai kemajuan pada masa dinasti Utsmani. Beberapa kemajuan pada dinasti Utsmani ini diantaranya adalah kemajuan pada bidang pemerintahan militer, kemudian kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ada lagi kemajuan pada bidang seni dan budaya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penaklukan Konstantinopel. Ketika berbicara mengenai penaklukan Konstantinopel, maka perlu diketahui bahwasanya Konstantinopel dulu merupakan kota paling penting di dunia pada abad pertengahan karena letak strategisnya dalam perekonomian maupun politik. Konstantinopel yang terletak di antara benua Asia dan Eropa serta di belah selat Bosporus juga menjadi ibu kota Bizantium Romawi Timur sejak 324 Masehi sampai awal abad ke-15 Masehi.
Penakluk dari Konstantinopel merupakan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Ia merupakan Sultan ketujuh dari dinasti Utsmani di Turki. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini lahir pada 30 Maret 1432 dan wafat pada 3 Mei 1481. Ia berkuasa ketika umurnya masih beranjak 20 tahun. Pada poin kedua, kami akan membahas mengenai dampak dari penaklukan Konstantinopel. Dampak dari penaklukan Konstantinopel ini diantaranya adalah jalur internasional yang dimiliki Turki Utsmani semakin meluas. Yang kedua adalah akhir dari kekuasaan Romawi Timur dan akhir abad pertengahan Eropa. Nah, kemudian ketika kita membahas mengenai strategi dari penaklukan Konstantinopel, perlu diketahui bahwasanya dijelaskan Konstantinopel memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat sampai 3 lapis sehingga saat itu hampir tidak mungkin ditembus. Namun, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak kehilangan akal. Ia menyusun berbagai strategi untuk meruntuhkan Konstantinopel. Strategi-strategi tersebut diantaranya adalah yang pertama mempersiapkan persenjataan lengkap dan yang kedua mempersiapkan hampir 400-an armada laut. Kemudian yang ketiga tentara yang direkrut Muhammad Al-Fatih itu dilatih sejak kecil. Kemudian yang keempat adalah diplomasi atau pendekatan dulu dengan negara-negara di sekitar Konstantinopel. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai latar belakang kenapa para sultan atau dinasti-dinasti terdahulu sangat berambisi untuk menaklukkan Konstantinopel. Nah, penaklukan Konstantinopel ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor atau beberapa sebab. Diantaranya adalah pertama, dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Kemudian yang kedua, Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Bizantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah. Kemudian yang ketiga adalah menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Aji Pamungkas. Saya akan mempresentasikan tentang peradaban Utsmani Turki, di mana kemajuan dari kerajaan ini yaitu ditopang dari bidang militer, pemerintahan, budaya, pendidikan, dan juga agama. Adapun dari bidang militer sendiri yaitu pada abad ke-16 Orkam, yaitu raja dari Turki, raja yang pertama mengorganisir bidang militer, yaitu dengan membagi beberapa divisi, yaitu dari divisi Sipahi atau tentara reguler. Yang kedua ada Hazab atau tentara reguler. Tentara reguler sendiri adalah tentara yang mendapatkan upah dari hasil harta rampasan. Yang ketiga adalah Inki Syariah, yaitu anak-anak yang direkrut dari agama Kristen pada saat umur 12 tahun. Dengan kegigihan dan ketangguhannya, militer Turki berhasil mengekspansi wilayahnya sampai dengan Asia, Afrika, sampai dengan Eropa. Adapun faktor kedua yang menandai kemajuan dan keemasan dari peradaban Utsmani yaitu adalah dari segi pemerintahan sendiri. Kerajaan Utsmani adalah kerajaan yang sangat terstruktur, di mana di dalamnya terjadi pembagian tugas, yaitu terdapat seorang pemimpin atau biasa yang disebut dengan sultan yang membawahi Sadr al-Azam atau Perdana Menteri, dan Perdana Menteri itu sendiri membawahi seorang pasya. Pasya sendiri adalah seorang gubernur, dan Alawiyah sendiri adalah seorang bupati. Dengan terstrukturnya organisasi dan pembagian tugas ini membuat kerajaan Turki semakin berjaya pada masanya, sehingga tidak ada kekacauan antara satu
dengan lainnya, sehingga terjadinya penumpukan pekerjaan di salah satu bidang. Adapun dari segi budaya, yaitu di mana kita ketahui bahwa bangsa Turki adalah bangsa yang terbuka terhadap budaya yang masuk ke dalam wilayahnya, di mana kebudayaan di Turki dipengaruhi oleh 3 budaya, yaitu ada Persia, Birzaini, dan juga Arab. Dari segi tingkah laku sendiri, rakyat Turki mengadopsi dari Persia, sementara pemerintahan dan militer mereka mengambil ilmu dari Birzaini. Dan yang terakhir adalah sementara ekonomi, sosial, dan pemerintah Turki mengadopsi dari budaya Arab. Pada bidang pendidikan sendiri, kerajaan atau dinasti Turki sendiri tidak mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dikarenakan bangsa Turki sendiri adalah bangsa yang terkenal akan militernya, sehingga pada bidang pendidikan tidak terlalu difokuskan. Hal ini dibuktikan adanya tidak diketemukannya cendekiawan atau ilmuwan yang berasal dari dinasti Turki itu sendiri. Tapi dalam bidang ilmu kaligrafi atau pada bidang seni, dinasti Turki sendiri mengalami perkembangannya sangat pesat, di mana terdapat berbagai bangunan seperti halnya masjid dibangun dan diukir dengan kaligrafi yang indah, seperti Masjid Jami adalah masjid yang memiliki kaligrafi yang indah. Adapun sebuah gereja yang diubah menjadi masjid yang bernama Gereja Hagia Sophia dengan cara mengubah arsitekturnya yang bergambarkan ciri khas dari agama Kristen itu sendiri menjadi ciri khas Islam, sehingga hal ini menutup ciri khas yang dibawa dari agama Kristen itu sendiri. Adapun pembangunan menjadi sangat pesat di bawah kepemimpinan Sulaiman I, yaitu pembangunan sekolah, gedung-gedung seperti halnya rumah sakit, dan juga pusat pemerintahan. Dalam bidang keagamaan sendiri, dinasti Turki tidak begitu mengalami kemajuan yang begitu pesat, di mana ilmu-ilmu seperti hanya ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kalam tidak begitu berkembang. Namun, pemimpin dari dinasti Turki sendiri sangat melambangkan keagamisan dirinya, yaitu di mana seperti halnya Sultan Al-Qununi, di mana ia mencetuskan sebuah peraturan yang berisi bahwa seorang muslim harus wajib sholat 5 waktu dalam sehari dan juga berpuasa pada saat bulan Ramadan. Sultan Al-Qununi sendiri adalah seorang pemimpin yang amat sangat terkenal pada abad ke-16. Bahkan kemasyhuran namanya sendiri dapat terdengar sampai pelosok Eropa. Adapun tarekat yang berkembang pada masa dinasti Turki yaitu adalah tarekat Bektashi, yang kedua adalah tarekat Mualawi. Dalam bidang mazhab ada perbedaan antara satu sultan dengan satu sultan lainnya, yaitu di mana antara sultan satu dengan yang lainnya memiliki hanya menganut satu mazhab tertentu. Seperti hanya Sultan Abdul Hamid II, di mana ia memiliki aliran Asy-Syariah, sehingga akibat kefanatikan terhadap salah satu mazhab ini membuat ijtihad tidak begitu berkembang. Demikian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan presentasi dari saya.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alwi Andiano dengan nomor NIM 208190068. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa runtuhnya dinasti Utsmani. Pemerintahan Sultan Turki yang ke-10, yaitu Sulaiman I, merupakan masa pemerintahan terpanjang dibandingkan dengan sultan-sultan lainnya. Selama pemerintahannya berhasil meraih kesuksesan dengan masuknya beberapa wilayah negara besar Turki, seperti serta bahkan dapat mempersatukan umat Islam dengan non-Muslim di bawah kekuasaannya. Namun di sisi lain, tanda-tanda keruntuhannya juga sudah mulai muncul kepemurkaan. Pandangan tersebut telah disebabkan oleh ketergantungan kerajaan ini kepada kesinambungan kekuatan politik oleh seorang sultan. Periode keruntuhan kerajaan Turki Utsmani termanifestasi dalam dua periode yang berbeda. Yang pertama periode desentralisasi dan yang kedua periode dekompresi. Periode desentralisasi dimulai pada awal pemerintahan Sultan Salim II yang hingga tahun 1683 ketika angkatan bersenjata Turki Utsmani gagal dalam merebut kota Vienna untuk kedua kalinya. Yang periode kedua, periode dekompresi yang terjadi dengan munculnya anarki internal yang dipadukan dengan lepasnya wilayah Takokon satu persatu. Pada abad ke-16, kelompok Dervisme telah menjadi kelompok yang solid dan mendominasi kekuatan politik, bahkan menggeser posisi para aristokrat Turki tua. Namun pada perkembangan selanjutnya terjadi konflik internal yang menyebabkan mereka terjebak dalam politik praktis. Mereka mengkondisikan Sultan agar lebih suka menghabiskan waktunya di istana ketimbang urusan pemerintahan, agar terlibat langsung dalam intrik-intrik politik yang mereka rancang. Dengan mengeksploitasi posisinya di mata penguasa terhadap rakyat, mereka memanipulasi pajak dengan kewajiban tambahan kepada petani. Akibatnya banyak penduduk yang berusaha untuk masuk ke dalam Korps Janissary. Hal ini mengakibatkan membengkaknya jumlah keanggotaan Janissary yang hingga pertengahan abad ke-17 mencapai jumlah 200.000 orang. Kekuasaan Turki Utsmani kemudian mundur drastis. Orang yang masuk ke dalam Korps Janissary diantaranya seperti mampu memperbanyak dan memperluas kekuasaan, mampu menenteramkan daerah perbatasan, mudah mengalahkan musuh, serta dapat mempertahankan kedaulatan. Pola hidup yang sedemikian ini seolah-olah zat asam yang akhirnya dapat membawa bencana dan kesengsaraan pada rakyat dan negara. Setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni, dinasti Utsmani mulai memasuki zona kehancuran secara perlahan. Setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni, dinasti Utsmani mulai memasuki zona kehancuran secara perlahan. Sultan Sulaiman Al-Kanuni tadi telah diganti oleh Salim II. Hal tersebut ditambah lagi dengan peristiwa peperangan yang terjadi antara armada laut kerajaan Turki Utsmani melawan armada laut Kristen yang berasal dari Angkatan Laut Spanyol. Peristiwa ini berada di Selat Laut Oponto, Yunani, dan pada akhirnya dinasti Utsmani mengalami kekalahan pada peperangan ini. Faktor penyebab hancurnya dinasti Utsmani. Ada 3 hal faktor kehancurannya, seperti melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer dinasti Utsmani, hancurnya perekonomian kerajaan, serta munculnya kekuatan baru di Eropa serta serangan balik terhadap Turki Utsmani. 1. Lemahnya sistem birokrasi. Ketergantungan sistem birokrasi Sultan Utsmani kepada kemampuan seseorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan institusi politik ini menjadi rentang terhadap runtuhnya kerajaan. Seorang sultan yang cukup lemah membuat peluang bagi degradasi politik dinasti Utsmani. Ketika terjadi benturan kepentingan di kalangan elit politik, dengan mudah mereka terjebak dalam sebuah perjuangan politik yang tidak berarti. Kedua, merosotnya kondisi sosial ekonomi.
Perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan. Kerajaan akhirnya menghadapi problem internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan dan ekonomi internasional. Kemampuan kerajaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mulai melemah. Pada saat bangsa Eropa telah mengembangkan struktur kekuatan ekonomi dan keuangan bagi kepentingan mereka sendiri, perubahan politik dan kependudukan saling bersinggungan dengan perubahan penting di bidang ekonomi. Munculnya kekuatan Eropa. Munculnya politik baru di daratan Eropa dapat dianggap secara umum faktor yang mempererat proses keruntuhan dinasti Utsmani. Konfrontasi langsung dengan kekuatan Eropa berawal pada abad ke-16, ketika masing-masing kekuatan ekonomi berusaha mengatur tata ekonomi dunia. Ketika kerajaan Utsmani sibuk membenahi negara dan masyarakat, maka bangsa Eropa malah menggalang militer, ekonomi, dan teknologi dan mengambil manfaat dari kelemahan kerajaan Turki Utsmani. Faktor runtuhnya kerajaan dinasti Utsmani dapat dikategorikan menjadi dua, yakni secara internal dan eksternal. Yang secara internal, yang pertama yaitu luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap. Kedua, penduduk yang semakin banyak dan bermacam-macam agamanya. Ketiga, kehidupan yang istimewa dan bermegah-megahan para penjabatnya. Yang keempat, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan Turki yang mengalami kekalahan. Faktor yang kedua secara eksternal. Yang pertama, timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang sebelumnya ditaklukkan oleh dinasti Utsmani mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sedangkan Turki mengalami stagnansi ilmu pengetahuan sehingga ketika terjadi perang, dinasti Utsmani selalu mengalami kekalahan. Perang Dunia Pertama melengkapi proses hancurnya kerajaan Turki Utsmani. Memasuki tahun 1920, kerajaan Turki Utsmani kehilangan keseluruhan provinsi yang ada di semenanjung Balka, Mesir yang kemudian menjadi protektorat Inggris dan bebas secara total dari kekuasaan dinasti Utsmani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.